Minggu lalu kita sempat cerita terkait Stoicism atau filosofi teras di bukunya Henry Manampiring, dan kita salah satunya menyebut istilah dikotomi kendali ya. Nah, mungkin kali ini gue bakal sedikit cerita nih tentang suatu kisah yang ada hubungannya lah dengan dikotomi kendali. Jadi ketika tahun 1965 itu terjadi perang Vietnam, dan ada salah satu tentara angkatan laut tentara angkatan laut Amerika Serikat yang bernama James Stockdale. Nah, James Stockdale ini adalah tentara, dan dia adalah seseorang yang pernah membaca doktrinnya Epictetus, yaitu Stoicism. Nah, ketika dia diutus untuk perang, sialnya di hari itu dia tertembak pesawatnya. Nah, ketika dia tertembak, mau nggak mau dia sudah harus menyiapkan diri untuk ditawan oleh tentara Vietnam dong. Karena memang pada dasarnya ketika itu tentara Vietnam sudah menunggu kedatangan dia di bawah seperti itu. Nah, selanjutnya si James Stockdale ini berkata ketika pesawat itu akan landing, "Aku sudah keluar dari dunia teknologi dan aku akan memasuki dunia Epictetus." Nah, artinya dia, ya udah, gue pasrah. Sekarang gue mau uji coba nih doktrinnya si Epictetus. Nah, dia selama 7,5 tahun ditahan di Vietnam, dan 4 tahun masa tahanannya itu dihabiskan di camp isolasi. Artinya dia tidak bertemu banyak orang, dan mungkin intensitas penahannya lebih kejam karena di dalam sel tersebut dia mengalami penyiksaan kurang lebih 15 kali. Dan cerita itu dia tulis ketika sudah selesai dan dikembalikan ke Amerika. Cerita itu dia tulis dalam satu esai yang berjudul Menguji Doktrin Epictetus di dalam Laboratorium Kebiasaan Manusia. Nah, di esai tersebut dia menjelaskan bahwa pada dasarnya ya Stoicism itu ketika kita gunakan dalam kondisi yang ekstrim itu akan sangat membantu. Biasanya nih orang-orang yang udah selesai perang itu mostly dari mereka itu mengalami PTSD. Begitupun dengan teman-temannya si James Stockdale ini. Banyak teman-teman James Stockdale yang mengalami PTSD karena tadi pikirannya sudah dikacaukan dengan siksaan. Jadi tidak lagi sakit secara fisik tapi secara psikis. Dan akhirnya tadi banyak dari mereka yang mengalami PTSD atau post traumatic stress disorder. Dan itu kalau teman-teman searching di YouTube lebih jauh lagi, itu adalah satu disorder atau penyakit yang sangat mengerikan sih kalau menurut saya. Nah, cerita kedua tentang Viktor Frankl. Dia merupakan psikiater asal Austria yang pada Perang Dunia Kedua dia menjadi seorang tahanan Nazi atau tentara Jerman ketika itu. Nah, di camp konsentrasi itu dia ditempatkan bersama ibu, istri, ayah, saudara laki-laki, dan anak perempuannya. Dan ketika itu di satu momen ibu, anak, istri, dan saudara-saudaranya itu dibunuh di depan mata kepala dia sendiri. Tapi hebatnya Viktor Frankl, dia bisa menerima kondisi itu tanpa mengalami trauma, dan bahkan dia ya menjalani daily life-nya sebagai psikiater di camp tersebut gitu. Dia membantu teman-temannya yang secara psikis sudah perlu dibantu, dan tetap melakukan pengajaran terhadap orang-orang yang ada di camp konsentrasi tersebut seperti itu. Dan setelah dia mengalami penahanan di camp konsentrasi tersebut, dia menulis satu buku yang cukup fenomenal dan populer mungkin di kalangan orang-orang psikolog, yaitu Man's Search for Meaning, yang isi bukunya kurang lebih sama. Dan salah satu kontennya itu berisi tentang rujukan terapi Frankl ya, yaitu logoterapi kalau tidak salah. Tapi di bukunya juga dia menjelaskan terkait ya tadi tentang bahwa terkadang hidup itu sangat kejam dan memang secara logika tidak bisa diterima. Tapi kita bisa mengendalikan persepsi kita untuk menerima kejadian tersebut. Nah, ekstrim gak lo? Jadi ibaratnya di kondisi yang terekstrim pun kita masih bisa coba mengontrol apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol, faktor eksternal. Nah, maksud saya ketika kita dihadapkan sama posisi-posisi atau kejadian-kejadian yang ya tidak se ekstrim mereka ini, seharusnya kita bisa dong
mengetahui mana hal yang bisa kita kontrol dan mana hal yang tidak bisa kita kontrol. Dan itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan banyak banget kehidupan sehari-hari yang ya erat kaitannya dengan faktor eksternal dan internal tadi. Salah satu yang bisa kita kendalikan di faktor internal adalah persepsi, pikiran, tujuan, dan keinginan. Nah, itu yang mungkin bisa kita kontrol. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas.